Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أيها الأحبة Ayyuhat talabah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang memiliki asmaul husna, nama-nama yang berada pada puncak kebaikan, dan memiliki sifatul ulia, sifat-sifat yang berada pada puncak ketinggian. Kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan besar kita, kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada para sahabatnya serta para keluarga dan yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Ikhwatil kiram al-ahibba rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tidak samar lagi bagi kita bahwasanya menuntut ilmu di atas minhajun nubuwah adalah hal yang terbaik yang kita habiskan umur kita dan kita lalui malam dan siang kita. Kata Syekh Hafidh Al-Hakami rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Al-Mandhumah Al-Mimiyah Fil Wasaya Wal Adab Al-Ilmiyah, beliau mengatakan al-ilmu asyrafu matlubin wa talibuhu lillahi akramu man yamshi ala qadami. Al-ilmu nurun mubinun yastadhi'u bihi ahlus sa'adati wal juhalu fil dhulami. Al-ilmu a'la wa ahla ma lahu istama'at udhunun wa a'raba anhu natiqun bifami. Ilmu adalah semulia-mulia yang dicari, dan orang yang mencarinya karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang paling mulia berjalan di muka bumi. Ilmu adalah sebuah cahaya yang menerangi orang yang berbahagia, sedangkan orang-orang yang juhal, orang-orang yang jahil berada di dalam kegelapan. Ilmu adalah hal yang paling tinggi dan yang paling lezat yang didengarkan oleh telinga-telinga dan diungkapkan dengan lisan-lisan. Dan Nabi SAW telah menjelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari riwayat Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya al-jahlu wal juhalu sababul dhalali wal idlal, bahwasanya kejahilan dan para pemiliknya, mereka itu adalah sebab dari kesesatan dan penyesatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilm fadallu wa adallu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah mengangkat ilmu ini dengan sekali angkat dari dada-dada manusia, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat ilmu ini dengan mewafatkan para ulama, sehingga apabila tidak tersisa lagi seorang alim, manusia pun menjadikan pemimpin-pemimpin mereka dari orang-orang yang jahil, maka mereka ditanya, mereka pun memberikan fatwa tanpa ilmu,
maka mereka pun menjadi sesat dan menyesatkan. Maka difahami dari hadis ini pula bahwasanya ilmu dan ulama merupakan sebab hidayah dan petunjuk di atas muka bumi. Karena itulah di antara niat kita menuntut ilmu adalah kita membela syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Karena kitab-kitab yang ditulis tidak bisa membela syariat dengan sendirinya. Hanyalah yang bisa membela syariat agama Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mendakwahkannya. Maka dari itu seorang talibul ilm, dia meniatkan dengan talabul ilm yang dia lakukan untuk mengangkat kejahilan dari dirinya dan mengangkat kejahilan dari orang yang lain. Seorang talibul ilm juga berniat dengan ilmu yang dimilikinya wajah Allah Subhanahu wa taala, mencari wajah Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat. Dan dia tidak mencari bagian dari dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam siapa saja yang menuntut ilmu agama syariat ini, menuntut ilmu karena dunia. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya, lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamati aw rihaha." Siapa yang menuntut ilmu dari agama Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya diinginkan dengannya wajah Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia menuntutnya, dia mencarinya karena menginginkan bagian dari dunia, niscaya orang tersebut tidak akan mendapatkan bau surga pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan disahihkan oleh beliau dan disepakati oleh Adz-Dzahabi rahimahullahu taala dan disepakati pula oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man talabal ilma liyumariya bihi sufaha aw liyubahiya bil ulama aw liyasrifa wujuhan nasi ilaihi fahuwa finnar." Barang siapa menuntut ilmu untuk mendebat orang-orang yang bodoh, atau untuk membanggakan di antara para ulama, atau untuk memalingkan wajah-wajah manusia kepadanya, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Sehingga seorang talibul ilmi, dia mengikhlaskan niatnya di dalam menuntut ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia juga meniatkan untuk mengangkat kejahilan dari dirinya, mengangkat kebodohan dari orang lain, untuk dia mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan darinya, sehingga dia melaksanakan segala apa yang Allah perintahkan. Dia menjauhi segala apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, dan dia menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala atasnya. Maka wajib bagi kita ayyuhat talabah rahimani wa rahimakumullahu taala, kita bersungguh-sungguh, kita memurnikan, kita membersihkan niat-niat kita dari kotoran-kotorannya, dan kita bersungguh-sungguh untuk membebaskan diri kita dari jerat-jerat hawa nafsu. Dan wajib untuk kita berhias dengan adab-adab talabul ilmi, berupa kita sibukkan diri kita dengan membersihkan lahiriah dan batiniah kita dari kotoran-kotoran penyimpangan. Kita kosongkan kolbu kita untuk menerima ilmu. Kita putuskan, kita potong dari segala hal, dari segala ketergantungan selain kepada ilmu, dan kita jauhi segala hal yang menghalangi dari ilmu. Kita laksanakan wara', kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita memilih kawan dan memilih teman. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbuhu rabbuna wa yardah,
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد فيا طلاب العلم على منهاج النبوة. Perlu kita ketahui bahwasanya hanyalah dituntut ilmu itu untuk diamalkan. Wa atbi'i al-ilma bil a'mali wad'u ila sabili rabbika bit-tibyani wal hikami. Ikutkanlah ilmu yang antum pelajari dengan amalan dan berdakwahlah ke jalan Rabbmu dengan keterangan dan hikmah-hikmah. Maka wajib bagi seluruh penuntut ilmu untuk mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersabarlah kalian di dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya. Ikhlaskanlah niat-niat kalian. Bersemangatlah dan senantiasa berhias dengan akhlak-akhlak yang mulia dan jauhi akhlak-akhlak rendahan. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai akhlak mulia dan membenci akhlak rendahan. Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha karimun yuhibbul karam wa yuhibbu ma'aliyal akhlaqi wa yakrahu safsafaha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mulia, mencintai kemuliaan. Allah Subhanahu wa ta'ala juga mencintai akhlak yang tinggi dan membenci akhlak yang rendah. Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tabarani dan Abu Nuaim serta Al-Hakim, dan beliau mensahihkannya dan disepakati oleh Adz-Dzahabi serta Imam Al-Albani rahimahumullahu taala. Selain itu, kita jaga lisan-lisan kita. Janganlah keluar dari lisan-lisan kita kecuali kebaikan. Dan senantiasa berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Rabb kita. Dan senantiasa menghadap kepada kitabullah, menghadap kepada Al-Quran, membacanya, mentadabburinya, mengamalkannya, mendakwahkannya, dan senantiasa mengingatnya. Dan janganlah kita menyibukkan diri-diri kita dengan perselisihan dan permusuhan. Jangan sibukkan diri-diri kita dengan pertengkaran dan perdebatan. Sungguh, ketika seorang talibul ilmi, ketika seorang sibuk dengan hal tersebut, sibuk dengan penyakit-penyakit tersebut, tidak akan datang kebaikan pada dirinya. Ibnu Uyainah rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Idza kana nahari nahara safihin wa laili laila jahilin, fama asna'u bil ilmi alladhi katabtu." Apabila siangku seperti siangnya orang yang bodoh dan malamku seperti malamnya orang yang jahil, maka apa yang aku perbuat dengan ilmu yang telah aku tulis. Demikian pula Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, "In kana ar-rajulu idza talaba al-ilma lam yalbas an yura dhalika fi takhasyu'ihi wa basarihi wa lisanihi wa yadihi wa zuhdihi." Sungguh dahulu seseorang menuntut ilmu, tidak lama kemudian terlihat hal itu, terlihat pengaruhnya di dalam ketenangan dirinya, di dalam pandangannya, di dalam lisannya, di dalam tangannya, dan di dalam zuhudnya. Maka wahai tullabul ilm, di atas manhaj Nabi SAW, hendaknya kalian dikenal sebagai orang yang diam apabila manusia banyak berbicara. Hendaknya kalian dikenal sebagai orang yang semangat saat yang lain banyak bercanda. Hendaknya kalian dikenal dengan orang yang melakukan sholat malam saat yang lain melakukan tidur. Hendaknya kalian dikenal dengan segera datang kepada kebaikan saat yang lainnya mundur ke belakang dari kebaikan. Lantas, ketika manusia sibuk dengan ilmu yang kalian ajarkan, maka sibukkanlah diri kalian dengan mengoreksi diri-diri kalian, dengan mengintrospeksi diri kalian, melihat aib-aib kalian. Dan apabila manusia tidak sadar dengan kesalahan yang mereka perbuat,
dan mereka justru mencela kalian, menyalahkan kalian, mengkritik kalian, maka sibukkanlah diri kalian sendiri dengan mengoreksi aib-aib kalian. Kembalikanlah semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkanlah semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang memberikan hidayah dan sebagai zat yang memberikan pertolongan. Sungguh apabila kalian melakukan hal itu, kalian akan menjadi orang yang terdepan dan mereka akan menjadi orang yang terbelakang. Fallaha as'alu an yubarika fikum wa sa'ikum wa an yu'allimani wa iyyakum ma yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidana ilman innahu huwal barrul karim wal jawadur rahim. Aqulu qawli hadza wa aqimis shalah.